Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok saya dan rekan saya dari kelompok P14 ingin menjelaskan satu studi kasus atau satu soal yang telah diberikan oleh status kami. Nah, sebelum itu izinkan mempengakhiri. Perkenalkan, nama saya Felix Abdul Hedari dari Prodi Sarjana Sistem Informasi. Em, dengan prodi NIM dengan NIM 12S2503, dan di sini saya bersama rekan saya yang bernama. Kenalkan, nama saya Jusmer Jumlati Pesaribu dari program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S25012. Kita mulai ke soal yang telah diberikan. Saya akan bacakan soalnya mulai dari atas. Tapi sebelumnya kami sudah mengerjakannya di flowchart. Ucok dan Butet sudah sahabat kecil. Keduanya bercita-cita ingin menjadi duo entrepreneur muda di masa mendatang. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk membangun sebuah startup company. Ucok terinspirasi dari Amazon.com, toko online yang dimulai dari menjual buku. Sabtu lalu, Ucok menyampaikan idenya pada sang sahabat, Butet. Menurut Butet, untuk menjadi besar tentu memerlukan waktu, usaha, komitmen, dan yang terpenting adalah memulai hal dari kecil. Ucok dan Butet pun bertekad untuk memulai mimpi besar mereka hari ini. Ucok dan Butet kemudian berpikir untuk menginisiasi mimpi besar. Mereka membangun startup dalam bentuk program penjualan buku sederhana. Hal terkecil yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi properti-properti dari suatu buku. Kebetulan di sesi perkuliahan PMPIS minggu ini, atau pemrograman visual minggu ini, dibahas mengenai data, tipe data, variabel, konstan, dan operator materi yang menurut Butet dapat direlasikan. Butet kemudian mulai menganalisis dan mendaftarkan properti dari objek buku serta deskripsinya. Yang pertama, ISBN, kode ISBN strip 13 yang secara unik mengidentifikasi buku. Misal 978 strip 020 149840. 2. Judul dari buku. Misal Data Structures and Algorithm Analysis in C. Yang ketiga, penulis. Nama dari penulis. Jika lebih dari satu, dipisahkan dengan tanda koma. Misal Mark Allen Weiss. Yang keempat, tahun terbit. Tahun buku diterbitkan, misal 1996. Penerbit, nama penerbitnya. Lalu yang keenam adalah format buku elektronik. Terdapat dua format buku, yaitu paperback dan e-book atau buku elektronik. Paperback adalah buku fisik yang dicetak, sementara e-book adalah versi digital. Ucok kemudian menambahkan beberapa properti lagi untuk melengkapi. Yang ketujuh, yaitu harga pembelian. Harga buku ketika dibeli dalam mata uang US dollar, nilai terendah adalah 100. Minimum margin yang ke-8, nilai keuntungan yang akan ditambahkan untuk menghasilkan harga jual USD minimal 1,1.00. Jumlah stok buku minimum 0 atau tidak tersedia, dan lebih besar daripada 0 jika tersedia. Rating yang terakhir, rata-rata review penilaian dengan rentang 0,0 sampai dengan 5,0, semakin besar semakin bagus penilaiannya. Nah, input dan output simulationnya. Tugas berikutnya, kembangkan sebuah solusi sederhana yang secara berturut-turut akan membaca ke 10 properti buku. Setiap properti baca dalam satu baris masukan. Selanjutnya, tampilkan semua nilai properti yang telah dimasukkan dalam satu baris keluaran antara properti yang satu dengan properti lainnya. Dipisahkan dengan tanda PP. Perhatikan dua contoh berikut ini. Kita punya dua contoh. Kita akan menginput 978 strip 020 1498400 atau kode unik dari setiap buku. Ya, dari setiap buku. Terus data structures and algorithm analysis in C, Mark Allen Weiss 1996, person yes 84,21, 20,12, 0, dan 4,6. Nah, lanjut untuk example yang kedua, kita akan coba masukkan tadi 978 strip 0130895929, C of a reference manual Samuel Harbison Gui Steele Junior 2002, person no 50,19, 11,05, 21, dan 4,1.
Nah, output yang diharapkan seperti ini. Lanjut ke logaritmnya. Sekarang kita akan menjelaskan bagian flowchart yang kami buat menggunakan algoritma. Flowchart ini berfungsi untuk menggambarkan alur logika dari programnya, program juragan buku, mulai dari awal sampai akhir. Nah, flowchart ini dimulai seperti biasa dengan main atau start, yang menandakan bahwa program telah dimulai. Lalu dilanjutkan dengan simbol proses berbentuk persegi panjang di dalamnya untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Tipe data string digunakan untuk data yang berupa teks seperti ISBN, judul, penulis, penerbit, dan format. Tipe data integer digunakan untuk stok buku dan tahun terbit. Tipe data real digunakan untuk angka yang mengandung desimal seperti harga, margin, dan rating. Setelah pendeklarasian selesai, flowchart masuk ke bagian input. Flowchart masuk ke bagian input. Uh, Simbol yang digunakan di sini adalah jajar genjang miring. Itu adalah input yang berarti program akan menerima data dari user atau pengguna. Di bagian ini pengguna diminta untuk memasukkan satu persatu data buku mulai dari ISBN buku, judul, penulis, tahun, penerbit, format, harga, margin, stok, dan rating. Semua proses input dijalankan secara berurutan. Setelah semua data selesai dimasukkan, barulah flowchart masuk ke bagian output, yang merupakan bagian terakhir sebelum simbol N atau akhir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian out. Nah, sekarang saya akan menjelaskan uh, bagian output, yaitu bagian yang berada dalam sebelum simbol N. Bagian output ini juga menggunakan simbol jajar genjang seperti jajar genjang miring karena berfungsi untuk menampilkan data ke layar. Dalam simbol output ini terdapat perintah di mana ISBN dan judul ada tanda pemisah. Kenapa tanda pemisah? Um, untuk menggabungkan seluruh data buku menjadi satu baris ke teks. Dan di sini berfungsi untuk menyambungkan atau uh, beberapa data menjadi satu kalimat utuh. Sedangkan tanda pemisah adalah pemisah antar data agar hasil tampilannya rapi dan mudah dibaca. Jadi misalnya pengguna memasukkan ISBN 9786203247783. Terus judulnya juga algoritma dan pemrograman seperti yang di soal tadi, penulisnya tahun. Nah, ketika di run, maka keluarlah outputnya itu. Yang outputnya tadi yang sudah saya bacakan, maka outputnya yang ditampilkan di layar akan menjadi satu baris seperti ini. Yaitu artinya seluruh data berhasil digabung dan ditampilkan dengan format yang rapi. Setelah output ditampilkan, alur program berlanjut ke simbol oval terakhir bertuliskan N, yang berarti program sudah selesai dijalankan. Jadi uh, dari awal sampai akhir dari flowchart ini terdiri dari start dan ending. Nah, selanjutnya biar kita tahu program ini berjalan atau tidak, seperti kita kan diminta untuk diharapkan untuk mengeluarkan outputnya itu mengeluarkan outputnya sesuai dari soal yang tadi itu ISBN-nya ada kodenya 9786020324783 terus judulnya algoritma dan pemrograman um, Kita coba run. dan selanjutnya dan lain-lain karena sangat banyak jadi langsung saja kita run. Sebentar, kita coba share. Kita menggunakan Example yang pertama. masukkan yang ini dulu, nilai ISBN-nya. Kode ISBN-nya. Ya, masukkan. Lalu masukkan yang ini. Judul. Masukkan judulnya. Judul.
Kita masukkan namanya penulisnya, tahun, terus agak dua. Nol dan 4. kita coba enter di sini terakhir. Yap. Nah, maka keluarlah output yang ini satu baris dengan tanda pemisah. Nah, untuk sampel keduanya kami tidak coba karena Ini udah benar. yang ini sudah benar dan pastinya sampel kedua juga sudah benar. Nah, sebelumnya kami sudah membuatnya ke Java untuk menyalinnya. Nah, terus kita ke GitHub Desktop. Oh, maaf, salah. Nah, di sini lagi loading, tapi kami sudah coba tadi dan coba pencet. mungkin karena berpengaruh jaringan lelet dan ini Hasilnya adalah hasil centang program hijau, kami sudah berarti centang hijau, berarti programnya program berhasil. kami sudah berhasil. Nah, sekian dan terima kasih dari presentasi per kami itu per 14. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.